Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita masuk sesi yang ke-12. Sekarang masih membahas lagi, beralih kepada maja'a fi zabihi li ghairillah, tentang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Nanti ada beberapa dalil yang menunjukkan menyembelih tumbal pada selain Allah hukumnya adalah syirik akbar. Jadi tulis pembahasan di sini diberikan keterangan menyembelih pada selain Allah dihukumi syirik akbar. Walaupun memakai bismillah. Karena ada yang pakai bismillah, namun ini untuk sedekahan, untuk kayu besar, batu besar, atau untuk penguasa laut. Nggak dipandang bismillahnya tadi, namun dipandang ini niatannya untuk selain Allah. Apalagi kalau tidak pakai bismillah, pakai nama sesembahannya, kemudian niatannya untuk selain Allah, syiriknya double. Ya, jadi dia pakai nama dengan nama penguasa laut ini terus disembelih, niatannya lagi untuk selain Allah tadi, syiriknya jadi 2 kali. Namun kalau tadi dia sembelih, niatannya untuk selain Allah, kemudian pakai bismillah, ini pakai bismillah, namun ini untuk sesaji untuk selain Allah, syirik akbar. Ya, paham ini ya? Ya, jadi tidak pandang bismillahnya, nggak pandang orang yang nyembelih juga, nggak pandang itu ustadz kek, dai kek, kiai kek. Kalau untuk ini untuk sedekah, untuk selain Allah, syirik akbar. Walaupun pakai bismillah. Jadi jangan kira bismillahnya jadi buat itu jadi halal, enggak. Niatannya untuk selain Allah sudah. Orang yang nyembelih tidak sholat pakai bismillah. Ini bukan untuk selain Allah, ini bukan untuk sedekahan tadi. Bukan untuk sesajian. Sembelihannya buat makanannya tidak halal. Karena setiap sembelihan harus ada 2 syarat penting ini biar jadi halal. Yang pertama baca bismillah. Yang kedua lihat dari orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih harus muslim atau ahli kitab. Muslim syarat penting adalah harus sholat. Gak sholat gak sah. Walaupun pakai bismillah. Gitu. Hati-hati makanya kalau makan daging di sini. Ya, hati-hati. Sudah? Baik. Ya, karena sebagian seperti itu. Dan saya punya prinsip seperti tadi. Kalau tanya, bahkan ada tempat yang saya vonis nggak boleh makan dagingnya sama sekali. Ya, nggak boleh makan dagingnya sama sekali. Karena orangnya nggak sholat id saja tidak. Nah, yang kita bahas di sini pakai bismillah, tidak pandang orangnya, namun disajikan untuk selain Allah, syirik akbar. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb segenap alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Taib.
Diberikan keterangan sesungguhnya sholat ibadah. Ibadah dalam kurung sembelihan. Karena nusuk makna lainnya itu sembelihan. Jadi sholat itu untuk Allah, sembelihan juga untuk Allah. Di garis bawahi sembelihannya tadi. Hanyalah untuk Allah, sampai hanyalah untuk Allah. Itu tanda sembelihan tidak boleh pada selain Allah. Kalau ditujukan pada selain Allah, masuk dalam perbuatan syirik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Berkorbanlah artinya menyembelihlah. Nah, menyembelihlah atau berkorbanlah itu di garis bawahi. Artinya kalau sholat itu untuk Allah, sembelihan juga untuk Allah. Artinya sholat kita tujukan untuk Allah, sembelihan, tumbal, sesajian juga hanya untuk Allah. Terus Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya tentang 4 hal. La'anallahu man dzabaha li ghairillahi. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awa muhdithan. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Allah melaknat orang yang menggeser patok tanah. Taib, ada 4 hal yang dilaknat dalam satu rangkaian hadis. Yang pertama di garis bawahi, karena kaitannya dengan pembahasan kita, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah. Walaupun pakai apa tadi? Bismillah. Namun ini untuk sesaji pada selain Allah, syirik dan dilaknat. Tulis arti laknat arti laknat adalah jauh dari rahmat Allah. Arti laknat adalah jauh dari rahmat Allah. Yang kedua di sini yang dilaknat, orang yang laknat orang tuanya. Bisa jadi dia laknat langsung, bisa jadi dia jadi penyebab. Dia cari gara-gara dengan bapak orang lain. Ngejek bapak orang lain. Artinya akhirnya yang ini bocah ini juga balas juga, bapakmu tuh juga kayak gini. Berarti dia jadi penyebab kan? Ngapain dia singgung-singgung bapak orang lain? Akhirnya temannya balas, "Oh, bapakmu juga kayak gini juga." Dia jadi sebab. Ya, dia jadi sebab termasuk dalam hal ini. Terus yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah itu melaknat orang yang melindungi pelaku kriminal. Salah satu pengertiannya. Ada juga pengertian yang lainnya, muhdisan itu adalah pelaku bid'ah. Artinya Allah melaknat pelaku bid'ah. Ya, Allah melaknat pelaku bid'ah, jauh dari rahmat Allah. Namun ingat, perlu penyikapan. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Kalau bid'ahnya dalam masalah akidah, lebih parah lagi untuk menyikapinya. Bid'ahnya ada di bawahnya lagi tingkatannya, ada lagi di bawahnya. Bid'ah itu bertingkat-tingkat, tidak sama rata. Sebagaimana dosa juga bertingkat-tingkat. Terus yang terakhir, Allah melaknat orang yang merubah patok tanah, zolimi orang lain, ambil tanah orang lain. Terus sekarang hadis yang panjang. Ingat, ini hadis ini penting. Walaupun dari sisi sanad sebenarnya bermasalah. Walaupun sini dikatakan sanadnya sahih, namun sebagian ulama itu mengkritik hadis ini. Hadis tentang ada yang masuk neraka cuma gara-gara sesaji berupa seekor lalat. Sesajinya berupa apa? 1 ekor lalat, coba. Nggak perlu kepala sapi, nggak perlu kepala kambing, nggak perlu kepala kerbau, cukup apa? Lalat masuk neraka. Baca hadisnya. Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang yang masuk surga karena seekor lalat.
dan ada pula orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Nabi bersabda, ada dua orang yang melewati kaum yang memiliki sebuah berhala. Tidak seorang pun diizinkan melewati berhala itu sampai dia memberikan persembahan kepada berhala tersebut. Nah, mau lewat kampung itu harus ada sesaji dulu. Ya, harus di sini dipersyaratkan oleh orang kampung sini harus ada sesaji dulu. Terus orang-orang dari kaum tersebut berkata kepada salah satu dari kedua orang tersebut, persembahkanlah kurban kepadanya. Orang tadi mengatakan, aku tidak memiliki suatu apapun yang bisa aku persembahkan. Mereka mengatakan, persembahkanlah sesuatu apa walaupun hanya dengan seekor lalat. Orang itu pun mempersembahkan seekor lalat sehingga mereka memperkenankannya untuk meneruskan perjalanan. nah, yang pertama dia beri sesaji. Disuruh sesuatu dia nggak punya, namun ada lalat, dia beri sesaji itu. Sepele sekali loh ini, kecil ini. Gampang nggak dilakukan? Gampang, nggak butuh biaya. Baru dia diizinkan lewat. Terus Karena itu lelaki itu pun masuk neraka. masuk neraka gara-gara apa? Lalat tok ini. Ini nggak usah bicara besar-besar. Nggak usah bicara kepala sapi, nggak usah bicara kepala kerbau, nggak usah bicara kepala kambing. Terlalu tinggi. Lalat saja buat orang masuk neraka. Terus Mereka kemudian berkata kepada seorang yang lain, persembahkanlah kurban. Orang itu menjawab, aku tidak akan mempersembahkan kurban kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka pun menebas leher orang tersebut. orang tadi mati, nggak mau kasih sesaji. Ya, orang tadi mati, nggak mau kasih sesaji. Kalau tadi orang sebelumnya kenapa tidak dibunuh? Karena dia mau kasih sesaji tadi berupa lalat. Itu dengan sukarela, bukan paksaan sebenarnya. Itu dengan sukarela. Namun yang ini pokoknya dia ditebas lehernya. Nah, selanjutnya Maka lelaki itu masuk surga. malah yang mati dikatakan masuk surga karena dia tidak beri sesaji walaupun seekor lalat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau di sini dikatakan sanadnya sahih, hadis ini mauquf, cuma perkataan sahabat, namun intinya bisa dipakai. Nah, sekarang lihat kandungan bab. Intinya pada hadis terakhir itu garis bawahi masuk neraka. Orang itu pun mempersembahkan seekor lalat sehingga mereka memperkenankannya untuk meneruskan perjalanan. Karena itu lelaki itu masuk neraka. Jadi masuk neraka cuma gara-gara sesaji lalat. Terus Tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya salat dan ibadahku. ibadahku tadi diartikan apa? Sembelihanku, yaitu maksudnya nusuki, itu kita terjemahkan dengan sembelihan. Maka pas nanti dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. 2. Tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Ya, kaitannya juga sama. Tafsirnya di sini maksudnya salat untuk Allah, sembelihan juga hanya untuk Allah. Ketiga, Dalam hadis di atas disebutkan bahwa orang yang pertama kali terkena laknat Allah adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah. ingat ya, di garis bawah tadi, yang terkena laknat orang yang menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah. Walaupun tadi baca apa? Bismillah. Yang penting dia niatannya sudah selain Allah, syirik. Lalu Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Misalnya, kita melaknat orang tua teman sehingga dia akan balik melaknat orang tua kita. nah, dia laknat orang tua temannya, temannya balas dia laknat orang tua kita. Kita berarti jadi sebab. Maka kita dikatakan di sini kena laknat juga. Terus Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. muhdisan tadi ya, penjahat atau pelaku kriminal. Terus Penjahat adalah orang yang melakukan tindak
kriminal sehingga dia wajib dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Allah. Akan tetapi penjahat tersebut lantas meminta perlindungan kepada orang yang mampu melindunginya. Jadi kalau ada yang lindungi penjahat, ini maksud kena laknat tadi dalam hadis yang 4 orang kena laknat. Terus yang ke-6, Allah melaknat orang yang menggeser patok tanah. jadi tidak boleh menggeser patok tanah punya orang lain. Ya, bahkan ada hadis yang lebih keras lagi dalam hal ini. Dalam kitab Al-Kabair karya Imam Zahabi disebutkan bahwasanya dia nanti akan karena misalnya dia ambil tanah orang 1 meter, maka nanti dia akan digulung dengan tanah tersebut nanti pada hari kiamat. Terus Patok tanah adalah tanda yang bisa patok tanah ada yang menjadi hak milik seseorang dengan hak milik tetangga sebelahnya. Orang tersebut menggeser patok itu ke depan atau ke belakang. maka ini berlaku umum. Pokoknya melanggar hak orang lain itu tidak dibolehkan, termasuk melanggar hak cipta. Ada yang punya produk kita, dia sudah punya lisensi, dia sudah punya hak cipta untuk itu, kemudian kita niru dan ini melanggar secara hukum, tidak boleh. Termasuk juga membajak milik orang lain juga tidak boleh, karena ini hak orang. Terus yang ke-7, Perbedaan antara melaknat orang tertentu dengan tunjuk hidung dan melaknat pelaku maksiat secara umum. ada perbedaan. Kita laknat orang langsung tunjuk hidung ini, dengan kita katakan orang yang melakukan penyembelian pada selain Allah itu dilaknat. Orang nunjuk hidung nggak itu? Nunjuk langsung nggak? Nggak. Disebutkan sifat beda. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kalau bawakan hadis ini bukan berarti mengkafir-kafirkan orang muda. Wong ini yang dia kafirkan atau dia katakan dilaknat itu sifat. Contoh misalnya kita katakan, siapa yang nyolong barang saya, siapa yang curi barang saya, mudah-mudahan celaka di jalan. Saya nggak tunjuk hidung, iya kan? Saya nggak tunjuk hidung, saya nggak bilang kamu, saya nggak tunjuk siapa-siapa. Siapa yang ambil barang saya, mudah-mudahan celaka di jalan. Beda kalau saya langsung nunjuk gitu, kamu nyolong barang saya ya, kamu celaka di jalan. Beda. Ya, jadi Syekh Muhammad di sini pakai hukum umum, Nabi SAW pakai hukum umum, maka beda perlakuannya. Ya, maka hati-hati kalau hukumi orang, mendingan hukumi secara umum. Beda kalau hukumi orang itu. Ya, makanya kalau pertanyaan yang bagus, jangan sebut oknum dulu. Wah, ini bapak saya, ini lakukan perbuatan syirik kayak gini-gini. Kasihan kalau nyebut bapaknya. Namun sebut aja, ada orang yang lakukan perbuatan kayak gini. Enak kalau kita bahas hukum. Yang ke-8, Kisah lalat di atas adalah kisah yang sangat menarik. 9. Orang yang masuk neraka itu disebabkan karena mempersembahkan seekor lalat. Sebenarnya dia sendiri tidak pernah berniat berbuat demikian, tetapi dia lakukan agar bisa terbebas dari perlakuan buruk kaum pemuja berhala tersebut. Pokoknya dia ingin bebas, dia kasih sesaji. Inilah yang salah yang buat dia masuk neraka. 10. Mengetahui kadar kesyirikan yang menjangkiti hati orang yang beriman, bagaimana ketabahannya dalam menghadapi ancaman mati dan tidak menyetujui permintaannya. Kalau orang beriman mempertahankan imannya sampai mati pun dia perjuangkan iman. Iman itu nggak dibayar. Iman nggak dibayar dengan Indomie. Iman itu nggak dibayar dengan air gratis. Iman itu mahal. Jadi dia nggak mau cuma gara-gara sesaji lalat saja dia bebas, nggak mau. Saya mati. Terus. Padahal para pemuja berhala itu hanya menuntut amalan lahiriah saja. Padahal tadi cuma nyuruh apa? Nyembeli. Hatinya tidak menyetujui nggak masalah. Dia cuma nyembeli. Namun sudah salah seperti itu. Ya, intinya tidak boleh. Tunjukkan seperti itu tidak boleh. Maka tidak perlu yang diminta oleh orang kampung tadi dipenuhi. Terus 11. Orang yang masuk neraka lantaran seekor lalat itu adalah seorang muslim. Awalnya muslim, gara-gara sesaji untuk selain Allah jadi masuk neraka. Terus, kalau dia adalah orang kafir, maka tidaklah dikatakan ada seseorang masuk neraka karena seekor lalat. nah, karena orang kafir nggak sudah disebut, sudah orang kafir itu masuk neraka. Berarti ini asalnya muslim,
Gara-gara nyembelih untuk selain Allah, maka masuk neraka. Terus, Hadis di atas adalah penguat sebuah hadis sahih yang berbunyi, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya sendiri, dan neraka pun juga demikian. nah karena tadi perbedaannya cuma tipis. Satu pakai sesaji lalat, satu tidak mau. Satu masuk neraka, satu masuk surga. Perbedaannya tipis. Namun masalah ini masalah besar. Terus, Mengetahui bahwa amalan hati adalah tolak ukur yang terpenting. Hal ini juga diakui oleh para pemuja berhala. nah, jadi tadi diminta cuma amalan lahiriah saja. Namun sebenarnya kalau ada amalan hati juga di situ, jadi tambah parah masalahnya. Jadi di sini jadi patokan itu adalah amalan hati. Andai kalau ini paksaan, maka kalau dia cuma memenuhi saja, saya sembelih saja, namun hati saya tidak menyetujui hal itu, dia selamat, dia tidak masuk neraka. Namun ini barangkali dia ini bukan hanya amalan lahiriah saja, namun dia sukarela. Sukarela artinya setuju dengan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bab 10 selesai, berakhir pertemuan sesi ke 12. Insyaallah kita lanjut besok pagi. Ya. Yang masalah tadi menyembelih yang buat orang tidak sholat itu kan jadi haram. Menyembelih, orang yang menyembelih tidak sholat, sembelihan jadi haram. Itu maksudnya sholat tidak sama sekali atau bolong-bolong atau mungkin secara kamu itu baru. Kalau mau kejam ya bolong-bolong juga masuk. Kalau mau kejam, saya mau kejam ya bolong-bolong juga masuk, karena hadis tuntut kayak gitu. Iya. Makanya yang aman ya cari yang muslim. Namun kalau kita tidak tahu dagingnya itu dari mana, ini di wilayah kita tuh wilayah muslim, sudah dimakan saja, nggak usah tanya-tanya. Tanya-tanya resiko malahan. Menggelung jenggot apakah sama dengan mengepang jenggot? Sama, hampir sama seperti itu. Intinya orang jahiliyah dulu melakukan dalam rangka takabburan, untuk kesombongan. Ada lagi? Said. Orang yang menggesek mata itu termasuk juga dengan melanggar hak cipta lah. Soal yang pakai software gratisan. Pakai software gratisan boleh. Gratisan kan? Nggak baca kan berarti? Melanggar hak cipta kenapa? Wah, berarti itu bukan, itu gratisan yang bermasalah. Kalau ini ada software misalnya Office, kita bajak, dihack, kata kuncinya kita dapat untuk masuk ke situ, dihack tadi ya, akhirnya bisa masuk. Itu membajak, zolimi orang lain, walaupun itu yang punya orang kafir. Orang kafir nggak boleh dizolimi, nggak boleh. Ini sama seperti orang kafir punya tanah ini di samping, kita rubah batas tanah. Wong dia orang kafir, saya mau langgar tanahnya saja nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak boleh zalimi orang lain walaupun itu orang kafir. Dia nggak punya salah apa-apa kok. Kok kita ambil tanahnya? Sama seperti softwarenya orang kafir nggak boleh dibajak. Baik yang baca mau yang membeli yang pakai. Yang bajak yang pakai sama. Baik. Untuk menjual yang apa seperti keris yang berpetuah atau itu uangnya haram atau halal? Keris yang Maksudnya punya isi. ya otomatis kan mahal banget. Keris yang punya isi mahal banget berarti ya. Terus Nah, itu halal atau haram uangnya itu? nggak boleh dijual, membantu dalam kesyirikan. Uangnya uang haram. Namun kalau kerisnya cuma pajangan boleh. Ya beda, niatnya beda, ini sudah ada isinya. Terus kalau itu jadi amal jannah suatu pakai bismillah tapi diniatkan bukan karena Allah, apakah komisi ring akbarnya itu boleh saja atau sponsornya yang mendanai? semua yang dukung berarti, karena semua maksudkan sembelihan ini untuk selain Allah. Jadi itu syirik berjamaah.
Iya, dia ta'awun juga untuk itu berarti. Nyupport, dukung, izinkan masuk. Terus Di tengah-tengah masyarakat kami itu kan ada budaya ramelan. Nah, itu kan itu ada penarikan uang. ada budaya semacam itu, kemudian penarikan iuran. Terus Kita gimana? kita mau bagaimana? Enggak nyumbang untuk kali itu. Jenengan nyumbang malah masalah. Sepak bola dan sebagainya. Hah? Ada sepak bola, ada Oh, caranya campur berarti. terus kita kalau di kerokan saya nyumbangnya untuk sepak bola. Nah, gitu aja. Jenengan nyumbang untuk sepak bola, nggak mau untuk acara ini. Itu lebih aman. Ya, masih aman. Baik. Kalau kan acara pasukan misal di balai desa. Acara itu dilakukan di balai desa. Terus Jualan di situ tuh gimana? kita jualan di situ. Jenengan lihat orang syirik nggak mau ingkari gitu sama sekali. Ini ada yang sedekah laut ini ya. Jenengan di situ lihat ini lihat kayak gitu, wah bagus sekali ya itu, nyembeli kayak gitu ya. Mau kayak begitu? Andai Allah turunkan laknat ketika itu langsung gimana coba? Nggak boleh. Saya mau jualan bakso pas lagi acara-acara kayak gitu, nggak boleh. Untuk apa? Kalau ini kebetulan jenengan punya toko di sini misalnya ya, orang lalu lalang di situ. Saya nggak maksud jualan untuk itu kok, untuk orang lewat banyak kok. Karena warung ini umum. Nah beda. Jenengan jual cuma dengan orang-orang yang hadir ini kok. Iya kan? Nggak boleh. Baik. Dusun itu kadang-kadang di masyarakat itu ada yang narik itu iuran, terus dipaksa. Kalau tidak mau nanti menimbulkan. Nah, ruatan dusun tadi akhirnya dipaksa untuk iuran. Nah, kalau ini baru dipaksa baru, sudahlah keluarkan saja. Daripada rame. Sudah ambil aja. Duitnya itu bagi kita darurat, bagi dia itu haram. Itu sama halnya seperti untuk dalam hal nyogok darurat. Ya, kalau ini nggak dikerjakan, ya. Bukan, kalau ini nggak diberi, nggak dikerjakan. Namun kalau diberi, wah dia lancar sekali kerjakan itu. Sudahlah, kasih aja ini. Dia itu buat masalah aja. Itu beda. Darurat bagi dia haram. Sama seperti itu. Satu lagi. Satu limbah. Ada rumah Jawa itu ada rumah Jawa itu biasanya mulutnya ditata, lalu orang itu bagaimana ya, pokoknya kosong dulu, tapi biasanya itu Japanya itu pokoknya ya sirik. Bagaimana kalau orang Islam itu pakai rumah yang Jawa itu? Jadi sebelumnya rumah Jawa itu dibuat gimana sampai bisa bilang syirik? Diruat dulu gitu. Nah, terus Orang Muslim yang pakai. sekarang kita itu memakai itu bagaimana? Berarti pas rumah itu jadi diruat. Ketika dipakai, nah ini beda lagi berarti. Masih boleh dipakai. Selama dengan catatan di situ tidak dilakukan ibadah, cuma aktivitas dunia saja. Nanti ada pembahasan berikutnya di sini. Ini ada tempat yang biasa dipakai untuk sedekahan. Jenengan nggak boleh nyembelih di situ juga. Kenapa nggak boleh nyembelih di situ? Karena nanti kita dituduh sama-sama mau sedekahan juga. Ini untuk sedekah di sini ya, sedekah laut ya. Tempatnya ini persis sama ini, di pantai ini. Kita datang mau hari raya kurban, mau kurban situ di tempat ini juga. Saran saya tidak. Kenapa? Tadi sudah dihukumi syirik. Kita datang lagi nyembelih di situ kan? Kita nanti akan dituduh syirik juga. Nanti ada di pembahasan berikutnya insya Allah. Tadi?
Pembahasan awal gimana tadi? Menyembelih untuk selain Allah, walaupun nanti baca bismillah niatannya untuk selain Allah, syirik. Syiriknya syirik apa? Kekal dalam neraka. Terus rumah tidak dipakai terus kita baca ayat terus tidak. Bahkan baca surat Al-Baqarah dalam rumah akan membuat setan itu terusir dari rumah. Ya, baik. Tadi sini mana tadi? Makan makanan untuk sedekah laut tadi. Iya, yang di larung tadi misalnya, gitu. Ditanya makan makanan itu gimana? Haram. Gak boleh dimakan. Karena itu sudah niatan untuk selain Allah. Ya. Dulu kan biasanya ada yang nyolong-nyolong itu kan? Ya, nah, nggak boleh. Jangan bawa pulang lagi ke rumah untuk makan lagi, nggak boleh. Apalagi itu sudah daging. Sudah? Sampun nggih? Ya, malam ini cukup. Besok kita ketemu jam 6. Jadi masih ada waktu mandi habis subuh sampai jam 6 tadi. Ya, jam 6 pagi. Selesai nanti sekitar jam 10 atau setengah 11. Besok pagi ya, jam 6. Ya, itu saja yang kita sampaikan. Kita tutup sesi ke-12 ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.